Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya akan menjelaskan tentang spektrum profesi konseling, di mana bagian-bagian di situ ada konseling sebagai upaya pendidikan, konselor sebagai pendidik profesional, dan OPS. Konseling adalah pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1-6 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bimbingan konseling sebagai upaya pendidikan. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang kondusif, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan supaya peserta didik dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan tugas-tugas perkembangan. Menurut Bapak Prayitno, konseling di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana-mana siap. Selanjutnya kita ke pengertian pendidikan. Istilah pendidikan merupakan sebuah konsep yang telah lama kita dengar dan dilaksanakan oleh umat manusia dalam sebuah komunitas manusia. Pendidikan menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Kepentingan ini ditandai dengan hampir seluruh negara di dunia ini memperhatikan pendidikan bangsanya. Di samping itu, dengan pendidikan dapat mengantarkan bangsanya kepada tujuan dan cita-cita negara. Dengan pendidikan, manusia dapat bergerak menuju peradaban yang lebih baik. Dengan pendidikan, manusia dapat berakhlak. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensinya, memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan yang diperoleh dari pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Selanjutnya, kita ke relevansi bimbingan konseling dengan pendidikan. Keberadaan konseling dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia dijalani melalui proses panjang sejak kurang lebih 43 tahun yang lalu. Pada saat ini, keberadaan pelayanan konseling dalam setting pendidikan, khususnya persekolahan, telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Ada dua konsep pendidikan serta bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan meresap ke dalam kurikulum sekolah atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan potensi individu. Dalam konteks ini, bimbingan merupakan filsafat pendidikan umum atau state of mind. Pendidikan yang mengedepankan martabat dan keunikan individu di dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan perkembangan dan pembelajaran yang baik. Yang kedua, bimbingan menembus konstelasi layanan yang terarah kepada pengembangan pribadi, karir, dan penyesuaian sekolah yang secara umum dilaksanakan oleh pendidik profesional seperti konselor dan atau dalam hal tertentu melibatkan guru dan personil lainnya. Oke, selanjutnya kita ke bimbingan konseling merupakan penunjang dan pengiring yang berkaitan dengan proses pendidikan. Dalam operasionalnya, kegiatan bimbingan dan konseling mencangkup penemuan masalah, penyelesaian masalah, pencegah timbulnya masalah, dan mengembangkan kondisi yang telah baik dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kita ke kehadiran bimbingan dan konseling ke dalam dunia pendidikan. Kehadiran bimbingan dan konseling ke dalam dunia pendidikan tidak datang dan masuk dengan sembarangan, tetapi melalui tuntutan dan keinginan pendidik itu sendiri dan kesadaran dari bimbingan dan konseling yang beranggapan bahwa kegiatannya sangat dibutuhkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Ahmad Juntika Nur Ihsan, bahwasannya
Kehadiran bimbingan dan konseling ke dalam pendidikan salah satunya dijelaskan berdasarkan demokratisasi pendidikan. Next, kita ke bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan terletak pada 3 bidang. Yang pertama, bidang instruksional, yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Next, selanjutnya kita ke 3 komponen relevansi BK dalam pendidikan. Bapak Prayitno menjelaskan bahwasannya yang menjadi landasan pedagogis dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Oke, baik. Selanjutnya kita ke konselor sebagai pendidik profesional. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 atau S1 program studi BK dan program pendidikan profesi konselor atau PPK dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bahwasannya konselor sekolah atau guru BK telah diakui sebagai salah satu tenaga pendidik seperti yang tersurat di dalam Undang-Undang Pasal 1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, di sini ada trilogi profesi, yakni ada ilmu, yang kedua praktik, yang ketiga substansi. Dasar keilmuan profesi merupakan basis keintelektualan profesi dalam bidang keilmuannya, yang selanjutnya menjadi landasan dalam pengembangan atau pengelolaan substansi profesi yang dimaksud. Substansi profesi ini terliput di dalamnya objek praksis spesifik dan kompetensi profesi, segenap isi, aspek-aspek dinamik teknik dan pengelolaan pelayanan berada di dalam komponen substansi profesi itu. Praktik profesi merupakan wujud karya guna pemegang profesi yang dimaksud. Praktik profesi sepenuhnya terlaksana dalam suasana motivasi altruistik dan aplikasi kompetensi profesional berdasarkan standar dan norma profesi. Nah, sekarang kriteria profesi. Pengertian dan komponen profesi yang dimaksudkan itu menjadi isi dari ciri atau kriteria profesi pada umumnya, yaitu yang pertama, keintelektualan. Pelayanan profesi didasarkan pada hasil pemikiran dan kaidah-kaidah keilmuan. Kompetensi yang dipelajari. Kemampuan profesional pelayanan profesi diperoleh melalui proses pembelajaran, bukan dari mimpi atau semedi atau pemberian yang tidak tentu asal-usulnya. Yang ketiga, objek praktis spesifik. Masing-masing profesi memiliki objek atau fokus pelayanannya sendiri sehingga objek berbagai profesi tidak saling tumpang tindih. Yang keempat, motivasi altruistik. Pelayanan profesi diselenggarakan semata-mata demi subjek yang dilayani. Kepentingan dan kebahagiaan subjek yang dilayani adalah utama dan sepenuhnya mengalahkan pamrih pribadi pemegang profesi yang melayani. Yang selanjutnya, komunikasi dan organisasi profesi. Isi, dinamik, teknik, dan pengelolaan pelayanan profesi dapat dikomunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali hal-hal berkenaan dengan asas kerahasiaan. Komunikasi ini terutama dalam pendidikan dan pengembangan profesi serta kerjasama antar profesi. Organisasi profesi berperan dalam komunikasi demikian itu.
Yang selanjutnya yaitu OPS, Objek Praktik Spesifik, konseling untuk menjadi pribadi mandiri, sukses, dan cash. Secara lebih spesifik, pelayanan konseling tertuju kepada kondisi pribadi yang mandiri, sukses, dan berkehidupan efektif dalam kesehariannya. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui pengembangan yang terarah, yaitu melalui pendidikan yang di dalamnya terdapat pelayanan konseling. Di samping itu, pelayanan konseling seringkali dibutuhkan secara khusus untuk memperkuat atau bahkan merehabilitasi kondisi kemandirian, kesuksesan, dan kehidupan efektif sehari-hari atau cash yang terganggu. Individu yang mandiri dan sukses dalam berkehidupan kesehariannya dapat menampilkan perilaku yang efektif untuk sebagian besar atau diharapkan semua sisi kehidupannya. Itulah yang dinamakan kehidupan efektif sehari-hari atau cash. Dari bangun tidur di pagi hari, beraktivitas seharian sampai dengan tidur lagi di malam hari. Perilaku tidur itu pun termasuk ke dalam cash. Perilaku cash itu mengandung di dalamnya unsur-unsur. Yang pertama, tujuan, kompetensi, yang ketiga hasil, yang keempat nilai dan moral, dan yang kelima konteks. Dan adapun kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan ciri utama yang pertama terhambat atau terhalang, yang kedua terancam atau tertindas, yang ketiga terugikan atau terabaikan, yang keempat terlanjur atau terlalu, dan yang kelima ternoda atau terhina. Yang semuanya itu adalah anti sejahtera, anti bahagia, yaitu kondisi kesti. Dimungkinkan terjadi karena kurangnya kemandirian atau lemahnya kemampuan meraih sukses. Profesi konselor adalah profesi mulia dan sangat bermanfaat untuk diri dan untuk lingkungan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menentukan pilihan dari sekarang menjadi konselor profesional, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan lagi dalam diri. Hendaknya materi ini dapat dipahami dan bermanfaat, dan segera ditindaklanjuti dengan semangat belajar. Dan mohon maaf jika materi ini kurang dalam penyampaian, dan hendaknya mempersiapkan diri baik dari ilmu maupun dari praktikum untuk mendalami bidang BK. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.